Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi- Wah, lemes Jumpa banget. lagi dengan kita Gila di ya, Bacotin FPL Indonesia Game Week 22. Jadi ada suasana baru nih. Di Game Week khusus ini kita mendatangkan sponsor elit global kita. gila. Kang Baba Rafi, Elit Mas global. Rifki. Sapa dulu dong pemirsa. Aduh. Jadi kemarin itu udah banyak sih yang nanya-nanya kapan nih sponsor kita didatengin gitu kan. Jadi ini kita munculin sekarang. Mudah-mudahan khusus game mix khusus segmen 1 ini nanti kita bakal bahas bareng Mas Rifki untuk strategi transfer gitu. Jadi langsung aja ya. Kita nanya-nanya Mas Rifki. Jadi banyak juga sih yang penasaran Mas Rifki ini siapa gitu kan. Terus oke lah langsung aja. Mas, kita mau nanya nih dari Bacotin. Dari dari segi main FPL itu Mas udah berapa lama sih main FPL-nya gitu? Saya tuh sama teman-teman forum itu udah tahun ke-7 ya main FPL dari kuliah. Wah, Sekarang senior. Ini bukan senior, Iya. ini bukan senior lagi anjir, tapi all Kalau crack nggak tau gak lu? salah, kalau nggak salah pas masih zaman pemainnya Babang Yuga apa ya? Bawa- Babang Yuga. itu main PS1 kali ya. Iya. Ini kayak Kanu, Robson Kanu. Tetep kare aja. Masih aja. Babang Yuga lagi. Udah 7 tahun ya. Tapi dengan 7 tahun yang berjalan ini Mas, apa udah banyak peraturan yang berubah apa gimana gitu? Apa masih sama aja? Apa feel-nya masih sama aja apa gimana gitu? Ya, yang berubah itu sih ada free hit itu sama dulu ada triple captain-nya. Free hit itu doang sih yang paling berubah sih. Oh, free hit ya. Kalau dulu nggak ada free hit ya. Nggak ada. Terus pemain mungkin masih murah-murah ya. Soalnya dolar belum naik gitu. Iya. Belum inflasi ya. Sekarang pemain paling mahal 12 tuh. Oh gitu ya. Salah. Sekarang mah mau transfer mikir-mikir loh, masukin salah, ntar cadangan matinya siapa gitu kan. Aduh. Oke Mas. Iya. Yang kita tahu kan ini Mas Rifki adalah salah satu pendiri forum di Facebook ya. Iya. Kita mau tahu nih awal mula berdirinya itu seperti apa sih sebenarnya Mas gitu. Jadi sebenarnya kita punya main grup yang gede banget namanya FDSI, Forum Diskusi Supporter Indonesia. Nah, dari FDSI ini dulu banyak banget nih bahasan OOT gitu ya, out of topic gitu ya. Nah, daripada membahas OOT udah mending mencari sono, bikin grup-grup lain gitu kan. Akhirnya saya nge-founder 2 FPL sama Forum Transportasi Jakarta. Terus ada lagi yang paling populer tuh Nostalgia 80-an 90-an tuh sampai ratusan ribu. Buset. Iya, tapi dari puluhan itu ada 5 sampai 6 sih yang populer dari pecahannya kayak itu yang sekarang sering viral di nasional gitu. Oh gitu ya. Mantap. Ya, jadi emang spesialis kita bikin grup gitu. Oke. Jadi memang sudah berpengalaman untuk konspirasi menggerakkan massa ini, Mas Rifki. Iya. Terkhususnya Jadi, adik-adikan. karena memang liganya elit global ya. Sponsornya ini yang punya background untuk menggerakkan massa di Indonesia nasional loh. Bukan nggak mungkin, salah sering main ke sana. Ternyata ini penyebabnya. Iya. Pakai ini lorong bawah kanan nggak kelihatan ya. Selain Baba Rafinya, ternyata juga Mas Rizky punya hubungan baik nih sama Mas Salah nih, Kang King Salah gitu kan. Oke. Dari lu Bay, ada yang mau ditanyain nggak? Buat Mas Rizky. Nih, Mas Rizky kan udah lama banget ya main, udah 7 tahun. Terus apa aja sih yang udah didapat dari FPL itu? Entah apa relasi atau hadiah atau apa, bisa nggak di share pengalaman? Atau mungkin ini gebetan gitu kan dulu waktu belum nikah apa gimana Mas Rizky? Oh gitu kan. Nggak pernah kayaknya kalau dapat hadiah, malah kasih hadiah mulu kayaknya. Iya, malah kasih hadiah terus. Oh iya. Gak pernah dapat Dulu sih semangat kan pas awal-awal kan bikin akun 3, 4, kalau sekarang 1 aja lah. Iya, satunya udah Pusing mumet. ya. Bener. Gak pernah dapat hadiah tapi sering ngasih hadiah gitu. Sesuai lu Bang. Iya. Luar biasa. Oke. Mungkin cukup tadi dari Mas Rizky, Mas Rifki. Langsung aja kita masuk ke segmen 1, strategi transfer.
gimana Mas Rifki menjelang game week 22 ini Mas Rifki udah siapin pemain siapa aja gitu buat menghadapi game week 22? Game week 22 sebentar bisa share screen kali ya. Ya. Sip. Saya share dulu. Sekarang biasanya tuh kalau Man City tuh gitu ya, suka ngeledek gitu ya. Gua udah panen 3 game week pakai 3 pemain City, tak taunya gitu kan, dia ngistirahatin. Contohnya di rolling. Ya. Oke. Ya emang gua kalau jadi Pep juga bingung sih, beli back mahal-mahal. Masa yang dimainin itu aja gitu kan. Iya. Kalau nggak makan berabe kan. Iya, betul. Kayaknya semua manajer FPL juga kesal nih sama Pep nih. Iya. Aduh. Apalagi kan kemarin kita ngelihat Pep nggak mainin ini ya, Sterling ya. Sempat ada Sterling sama Stone kalau nggak salah tuh di game week 21 kemarin. Jadi agak-agak gambling juga, kasihan yang udah udah memprediksi dia bakal main full tapi malah nggak dimainin gitu. Ya, gue mending nih ada Dias masih main dapat bonus lagi kan. Oke. Back Cancelo, Sterling luar biasa. Nol kemarin ya, padahal kemarin panen tuh. Kompak. Untuk game week depan kipernya masih mediocre gitu ya, cuma mulai masukin Arsenal. Tuh, sama Kane kayaknya bakal cedera lama. Sebenarnya ya udah masukin lagi Calvert-Lewin. Ya ampas banget kan beberapa game week ini, cuma mudah-mudahan nanti gacor lagi lah. Yoe. Berarti ini ya formasinya 4-4-2 dari Mas Rifki ya? Iya. Dan tergantung Lacazette juga, dia kan masih kuning tuh. Ntar kalau dia hijau lagi baru udah dimasukin. Tapi untuk transfer ini Mas Rifki kepikiran nggak ngeluarin Lacazette? Kan pentung kuning tuh, mau diganti kah kemana gitu? Masih 75% sih. Mau gitu ya? Berarti masih keep Lacazette ya? Iya. Kemarin kan kondisinya si Cancelo nggak dimainin juga tuh sama Sterling. Gimana? Masih mau masang dia apa kepikiran transfer? Justru kayaknya balik lagi deh ke starting, soalnya ya memang timnya masih lemah sih, lawannya masih Burnley gitu kan. Resiko di rolling lagi juga gede sih karena lawannya masih mediocre gitu kan. Tapi gue yakin main sih. Mas. Soalnya kayaknya si Pep tipenya dia nggak mau sampai hilang momentum. Kalau istirahat paling sekali main paling ngeselinnya kayak gitu. Apalagi walaupun kita nggak tahu, walaupun kita nggak tahu si botak itu ngeselinnya. Iya betul. Oke. Jadi untuk strategi transfer ini Mas Rifki masih keep ya, artinya masih ngelihat kondisi dulu ya. Tadi Cancelo Cancelo masih Mas keep sama Lacazette juga kan ya. Artinya aset City masih Mas pertahanin di line up Mas. Oke, kemudian Son ya. Son kalau nggak ada Ken dia biasanya lebih tajam sih. Iya, makanya. Cuman nggak ngasih asis aja kayaknya. Oke, singkat aja dari saya ya. Kalau saya sih strategi transfernya kemarin buang Zoma gue lihat udah nggak ada harapan di Chelsea, udah jarang main juga. Tuchel juga belum bisa kebaca ininya, jadi gue ini aja masukin asetnya City, Stone. Jadi untuk game week 22 ini gue transfer out Zoma, masukin Stone. Oke, kemudian Bayu gimana, Bay? Gua pengen bahas Chelsea sedikit sih. Tuchel ini mainnya nyerang dia pakai 3 back kalau posisi nyerang, 3 back terus habis itu sayapnya maju ke depan. Dan gue sih pengen ngasih pesan mulai pantau Chelsea ya, ini lagi akumulasi dia. Asing udah masuk nih. Asing udah masuk, lagi akumulasi. Bentar lagi mau jalan. Nah, kalau gue strategi transfer gue masih nyimpen 2 free transfer. Gue punya pemain Mahrez dan Sterling yang jahanamnya dua pemain itu game kemarin nggak main. Jadi pasti gue hold dong, nggak mungkin pas lagi kemarin dapat istirahat. Dan gue mau mantau dulu sih, gue punya 2 free transfer. Gue pengen lihat aset Chelsea sih. Gitu ya. Tapi belum tahu gue ngambil siapa. Gue yang jelas punya 2 free transfer gitu. Oke.
terakhir nih, gimana Rak? Nah, kalau gue nih sebenarnya kemarin agak berantakan ya untuk strategi transfer gue dari game kemarin karena Fardi cedera dan lama kan. Terus gue merasa dengan Fardi cedera dengan harga yang mahal tuh kayaknya sayang kalau tidak digantikan. Terus gue cari penyerang sekarang kan ininya dikit ya untuk gue ganti Fardi, opsinya sedikit ya. Nah, terus gue coba untuk mencari diferensial karena Chelsea waktu di FA itu kan Abraham hat-trick dong. Ya. Abraham hat-trick, gue ambil tuh paginya karena gue berpikir nggak mungkin Lampard meninggalkan pemain yang lagi on fire seperti itu gitu. Ternyata malamnya Lampardnya ditendang. Yang diganti. Bukan Abraham yang diganti tapi Lampardnya yang diganti. Sedangkan gue sudah melakukan transfer kan, Abraham udah gue beli. Bener kan kejadian di game kemarin. Giro. Abrahamnya nggak dipasang. Nggak dipasang, dia main sebentar ya. Gue bilang orang ajar nih kayak begini. Nah terus pas game kemarin itu setelah kezongan itu gue cari lagi dong striker. Gue larikan lah ke Oli Watkins, Aston Villa, karena gue merasa Aston Villa, wah Barkley udah balik gitu ya, bisa eksplosif. Watkins nih tinggal tap in aja kayak DCL di awal-awal kan, tapi ternyata tidak seindah itu. Nah di game week ini gue sekarang posisinya masih wait and see sih, karena saat taman ini kan masih di tengah-tengah game week kan, dan juga masih banyak pertandingan yang belum main gitu nanti malam. Jadi gue mau wait and see dulu untuk memantau asetnya Chelsea sebenarnya. Oke. Tuchel ini mau mempermanenkan siapa sih di posisi nomor 9 gitu. Soalnya kayaknya kalau Giroud gue rasa nggak mungkin menjadi opsi utama. Kemarin mungkin hanya untuk opsi transisi aja, pengen lihat gaya mainnya. Tapi gaya main Chelsea di bawah Tuchel nih lebih atraktif loh. Udah nggak crossing lagi ya? Udah nggak terlalu ngandelin crossing. Passingnya mereka lebih ngandelin passing cepat gitu. Oke. Gitu, dan dribbling gitu. Begitu. Jadi untuk sekarang gue masih wait and see, targetnya nyari striker yang bener gitu. Gitu kayak. Oke. Cukup kali ya. Sebelum kita tutup kan nanti segmen 2, segmen 3 Mas Rifki udah ini ya, udah maksudnya bikin kebab lagi. Bikin kebab lagi dia. BDW makasih banyak Mas, dengan bantuannya Mas kita Liga Bacotin bisa berjalan gitu kan ya. Kemudian ada pesan nggak Mas untuk manajer FPL sebelum kita tutup segmen satunya Mas? Ya kalau yang waktunya banyak, mulai game sekarang nih fokus satu aja udah, yang duanya tinggalin misalnya. yang tertinggi ya, ranking tertinggi dilanjutin. Iya. Jadi kalau udah lewat tahun gini tuh fokus satu aja paling. Oke. Cukup ya. Oke. Untuk segmen 1 kita close, kita lanjut ke segmen kedua. Best 11. Jadi kita udah ngumpulin 11 pemain yang bakal bersinar nantinya di game week 22 ya. Jadi untuk base bacotin ini kita memakai formasi 3-5-2. Jadi langsung aja ya. Pertama ada Martinez seperti biasa, besok melawan West Ham. Gua gua spesialis Martinez aja kalau ngejelasin. Martinez ini kiper yang paling konsisten sih menurut gua di antara semua kiper yang ada di ini ya, di IPL ya. Selain clean sheet-nya, potensi save-nya juga tinggi. Besok juga melawan West Ham yang menurut gua juga makin membaik serangannya, memungkinkan untuk mendapatkan poin save menurut gua. Kalau untuk clean sheet sih menurut gua masih terlalu berani gua mengatakan kalau besok Martinez clean sheet, karena West Ham juga bagus serangannya. Jadi gue mikirnya kita ngambilnya di point save aja. Jadi besok potensial save-nya Martinez itu lumayan oke besoknya. Jadi kita memilih Martinez. Kemudian lanjut ada 3 back. Yang pertama Alexander Arnold. Gimana Bay? Anak gawang lu nih. Ini akhirnya kembali lagi. Back. Sebelumnya nggak tahu kayak pensiun dini kan ya. Kembali lagi pas lawan
kemarin lawan Spurs mainnya bagus, dia berani nyerang, berani nusuk lagi. Terus juga crossingnya udah mulai oke lah, walaupun ya ternyata kesalahan backnya Spurs, tapi kelihatan udah mulai PD-nya nambah. Gitu ya. Nah, ini momentum orang-orang masih belum melihat, belum banyak punya. TAA ambil sekarang kalau bisa. Gitu ya. Gue sudah bilangin juga kan waktu itu Arsenal, ambil TAA segera mungkin, harganya juga masih terjangkau sebelum di harga awal. Besok juga lawannya Brighton yang kelihatan kalau melawan tim besar pasti dia bertahan, dia nggak bakal berani nyerang. Jadi potensi clean sheet udah ada dan potensi untuk attacking return ada gitu. Ya. Oke. Ada. Jelas untuk yang Arnold. Kemudian kita beralih ke back City, Diaz besok melawan Burnley. Gimana Son? Raka. Besok lawannya Burnley, walaupun Burnley ini kemarin secara mengejutkan bisa mengalahkan Liverpool ya. Tetapi untuk aset City di defender untuk melawan Burnley ini masih cukup bagus gitu, karena dia walaupun kemarin nggak kena rotasi, tapi sepertinya Pep itu tidak punya pilihan lain atau tidak punya andalan lain selain dia untuk di wingbacknya itu. Jadi dengan attacking return-nya dia yang bagus, ya memang dari beberapa episode kemarin juga kita bisa bilang kan dia ini kayak set and forget aja, kita beli terus bisa kita lupakan untuk beberapa game ke depan. Makanya dia dan aset defender City itu masih oke banget, terutama untuk dia karena nggak menjadi opsi untuk menjadi rotasi dari Pep. Oke. Cukup untuk Diaz. Kemudian ada lagi nih satu back dari City lagi. Jadi kita memakai double depth City ya. Stone si Batu nih. Kemarin sialnya dia nggak main di game week 21 gitu. Jadi orang-orang banyak yang ngambil. Tapi ya nggak apa-apa lah, untuk game week 22 ini kemarin dia udah rehat. Game week 22 bukan nggak mungkin dia bakal kembali dipercaya di lini belakang gitu. Jadi untuk Stone ini rada-rada mirip lah dengan dia ya, potensi clean sheet-nya juga bagus, karena gue lihat memang City ini mulai makin rapat juga serangannya gitu loh. Apalagi sekarang kan dia udah menggeser setan merah gitu kan. Siapa itu anjir? Siapa itu? Lah, lu masa nggak tahu? Jago 2 minggu. Jago 2 minggu doang. Nggak tahu kehabisan bensin kayaknya. Enggak, ini kayaknya dia bakal naik lagi nantinya di game week 22, momentum kebangkitan MU. Jadi untuk Stone, why not untuk game week 22. Oke, kemudian kita lanjut ke mid. Kita memasang 5 pemain pilihan nih. Yang pertama ada Barnes. Ini pemain dari Leicester ya, besok lawan Fulham. Ini pemain favorit gua nih. Soalnya dari 2 game week kemarin juga gua udah masang dan poinnya juga lumayan ya, bagus ya, kemarin asis apa gimana gitu, lupa gua. Tapi setiap kali gua pasang dia selalu menyumbangkan poin krusial gitu. Di saat gua jatuh, dia hadir dengan memberikan poin yang bagus gitu. Secara permainan juga sangat potensial untuk Leicester ya besok melawan Fulham. Jadi bukan gak mungkin dia bakal kembali bisa cetak asis dan mungkin bisa ngegolin lawan Fulham. Oke. Ya, masalah Barnes ini soalnya dengan ketiadaan Vardy sih dia ngaruh karena ya? Dia jadi posisi paling depan. Nah, itu pantas makanya. Sebagai penerima asis terakhir lah, atau dia yang ngasih konversi ngasih umpan terakhir buat secondnya ngesut. Itu kenapa Barnes masih jadi pilihan. Oke. Kemudian lanjut nih, ada Mane, Princess Mane. Gimana Bang? Kita milih Mane ya. Kemarin kita milih Mane ya. Orang-orang pada milih kita milih Mane. Orang tahu kita Mane. Iya. Kenapa si Mane sih? Kemarin tuh gua ngeliat soalnya dia agak sempat ada rehat sekali kan, pasti lebih fresh. Terus lawannya Brighton nih pasti kalau lawan tim besar bisa back semua dah. Salah kalau udah di press banget dia agak sulit nih. Gue sih dulu juga agak ragu. Tapi kalau Mane dia masih bisa nusuk-nusuk. Bahkan adu heading pun berani dia walaupun gak terlalu tinggi ya. Gitu ya. Makanya kalau lawan Brighton kayaknya Mane yang lebih potensi untuk poin dibandingkan Salah sih. Jadi
kita pilih Mane itu di Game Week 20 kemarin ya, bukan Game Week 21 karena kita libur kemarin. Jadi Iya, karena kita libur. Game Week 20. Oke. Kemudian lanjut nih. Wah, jangan Bayu dah yang jelasin, ini bahaya Ya nih. jangan gua lah. Ini tiap kali dia ngejelasin dia kagak main anjir. Musuh dikaptenin nggak main ya? Kagak main. Musuh gua. Sterling gimana Rak? Aduh, wah ini si Bayu kemarin bilang apa? Rasim kambing ya? Udah marah. Ini Sterling ini kemarin juga nggak main ya waktu lawan Sheffield ya. Tapi Sterling ini adalah ya Raheem Sterling itu kalinya meledak nanti kan. Kalau misalkan dilihat dari historical ya ke belakang, Ya. itu di game week 19 lawan Crystal Palace dia bisa nyetak gol. Terus di game week 19 juga kan double game kan lawan Aston Villa dia nggak nyetak. Ya. Terus pertandingan berikutnya lawan West Brom dia nyetak gol. Terus pertandingan kemarin lawan Sheffield dia nggak main. Nah, kalau misalkan patternnya masih sama dengan teori konspirasi FPL, nah ini Bisa hat-trick. Sterling ini bisa nyetak gol. Tapi gitu. dengan catatan, Bayu jangan Lawannya pilih dia Burnley, jadi kan? kapten. Gua kapten Nah, nih itu. sekarang. Aja. Biar rusak patternnya. Nah, jadi Bayu nih emang kurang ajar. Dia sepertinya membuat tim baru lagi. Jadi tim yang lama itu khusus untuk menghancurkan poin-poin tim yang sudah di atasnya. Dia bikin tim baru yang serius untuk mengejar yang mini-league yang lain gitu. Gua rasa begitu deh. Tujuannya menghancurkan tim lawan, coy. Dia musuh Sampai dia musuh kita bersama di FPL, coy. Bayu ini. Ya, makanya nanti pemilihan kapten di segmen 3 Bayu nggak usah ngomong. Oke. Biar orang-orang nggak tahu kan. Iya. Strateginya begitu. Dia Iya. mau menghancurkan yang mana gitu. Nanti sebelum deadline baru kita kasih tahu tuh di sosmed kita Oke. kaptennya Bayu itu siapa. Oke. Siap. Lanjut. Kemudian ada Rashford besok lawan Soton. Ini kenapa Rashford? Gue ngelihat Kenapa memang Rashford? potensialnya ada di Rashford besok lawan Soton karena beberapa match terakhir ini Fernandes juga ikut melempem ya. Jadi beban ada di pundak Rashford juga sebenarnya. Dan gue ngelihat pergerakan Rashford juga walaupun MU mainnya seri kemarin lawan Arsenal, tapi mulai membaik gitu. Jadi bukan nggak mungkin dia bakal menciptakan peluang besoknya. Bisa dikonversi gol mungkin ya. Menurut gue sih itu lawan Soton. Cukup lah, nggak usah terlalu panjang jelasin Rashford. Kemudian kita lanjut ke Grealish. Gimana Bay? Besok lawan West Ham. Grealish, gue sih ngeliat karena kembalinya si Barkley ya. Barkley Ya. masuk, Grealish otomatis jadi lebih main ke kiri sayap dan lebih menyerang. Jadi potensinya walaupun udah agak terlupakan nih, untuk game week depan lawan West Ham harusnya dia bisa return point. Oke. Itu. Siap. Kemudian cukup ya. Kita percepat Cukup. aja. Kemudian kita memakai 2 striker. Ada Arsenal. Ada Newcastle. Besok melawan Crystal Palace. Kita jatuh ke pilihan Wilson. Kemarin dia juga Wih. cetak 2 gol ya. Tanggung. Orang-orang udah mau buang dia, transfer out dia. Gua masih masang dia anjir 2 gol kemarin, 10 poin. Jadi Buat Iya, ngambil iya. DCL, buat ngambil DCL udah kayaknya udah agak udah males anjir, Udah. mainnya juga udah jelek Everton. udah mulai ini udah mulai kehilangan irama Everton. Jadi kenapa kita pilih Wilson tadi ya, mulai membaik juga permainan dari Wilson, dan ini merupakan suatu suntikan semangat besok melawan Crystal Palace gitu. Dan gue lihat juga Crystal Palace ada sisi kosong yang bisa diterobos sama Wilson besoknya. Jadi bukan nggak mungkin. Enggak. Gimana? Apalagi itu backnya si Crystal Palace siapa ya, Konate atau apa, itu jelek banget mainnya Itu sumpah. makanya itu Ketinggalan terus. sisi kosongnya di situ, Bay. Konate tuh makan Konate. Itu Bukan mare. anjir. Itu mare anjir. Aduh. Lu. Oke, terakhir. Konate apa? Oke, terakhir nih. 1 menit aja. Bamford, menurut lu gimana? Ya Bamford walaupun dia sebenarnya udah blank berkali-kali ya, tapi lawannya Everton. Kemarin sebenarnya pas lawan Newcastle, Everton tuh bisa kejebolan lebih dari 3, sumpah. Jadi serangannya yang dilakuin oleh Newcastle tuh serangan dari kanan kiri, dari Fraser, terus juga lari, crossingnya agak dalam, crossing dalam tuh nggak masuk ke kotak penalti. Terus Wilsonnya lari ngesut gitu terus berkali-kali. Dan ini tipe permainan Leeds banget.
yang bisa dieksploitasi sama si Rafinha sama si Harrison. Lalu umpan ke Bamford. Bamford bisa banget mengeksploitasi hal tersebut dan gue berharap banyak orang yang udah mulai membuang Bamford dan kita bisa ngambil potensinya pas lawan Everton itu sih. Gitu ya. Oke, sip. Kemudian pemilihan kapten untuk best bacot ini gue aja ya. Gue milih. Iyalah, Jan Bayu. Oke. Kita milih Sterling untuk besok di ini. Kita mau Kita mau runtuhkan ke kutukan Bayu gitu. Kutukan Bayu. Itu kapten gua, coy. Itu kapten gua. Enggak. Bersama kita bisa zong, Bay. Udah. Oke. Sterling ya. Sterling, kita kunci di Sterling. Oke, kemudian itu tadi cukup untuk 11 pemain pilihan kita. Kemudian kita lanjut ke segmen 3. Pemilihan kapten. Gimana dari kalian pemilihan kapten kalian? Apa gua dulu nih? Gue dulu nih. Gimana? Gue dulu deh. Ya, gimana, Rak? Untuk kapten di game week 22 ini kemungkinan besar gue akan mengkaptenkan the one and only Mohamed Salah. Muhammad Salah ya. Oke, kebetulan nih sponsor kita. Alasannya karena lawan Brighton kan ya. Walaupun tadi Bayu bilang kan lawan Brighton yang mungkin mereka akan jadi back semua. Tapi si Salah nih nggak mungkin dong Salah pemain kayak Salah tuh blank terus-terusan gitu. Betul. Iya. Nah inilah momen bukan kebangkitan ya, momen pembuktian dari Salah bahwa dia itu masih layak untuk diandalkan di Liverpool gitu. Apalagi Liverpool juga nggak betah dong, udah biasa di atas mulu ya kan, pengen bantai-bantai lagi. Musim ini kan udah lama kan si Liverpool nggak bonta-bantai lagi. Nah ini nih Salah nih yang bisa membuat Liverpool bonta-bantai si Brighton gitu. Oke. Sip. Kemudian gue ya, sebenarnya ada beberapa potensial di tim gue ya yang bisa gue kaptenin. Ada 3, Fernandes, Salah, sama Grealish gitu loh. Masih aja Fernandes loh. Enggak, iya masih aja. Cuman ya kalau bicara Fernandes ya nggak mungkin juga bakal zong-zong mulu ya, hampir Blank sama mulu kayak deh. Salah dulu gitu. Cuman misalkan gue punya Mane di tim gue, mungkin gue bakal kaptenin Mane. Karena berhubung Mane nggak punya, gue milih Salah gitu aja. Nah, udah. Ini Bayu pasti Salah nih. ya. Salah. Lu belum salah ya? Salah. Kayak episode Oke, kemarin. gimana Bayu? Aduh, lupa gue. Main juga. Harusnya berdua Bayu salah ya? pertama anjir. Lu berdua salah kan? Oke, gue tahu apa yang gue perlu pilih berarti. Lu apa, Bang? Gue tahu berarti apa yang harus gue pilih. Apa tuh? Ini salah dia udah. Oh ya kemarin Mampet, emang. game week 20 juga dia pilih Fernandes apa ya kalau nggak salah, kaptennya lupa gua. Iya, sama. Blank kan? Pilih Fernandes. Iya. Tapi karena gua berbaik hati dengan kalian. Ya udah, gua kali ini gua nggak kaptenin Salah, gua nggak kaptenin Sterling lagi. Siapa? Kenapa alasannya? Sterling. Nah, Kenapa alasannya? Karena Sterling kemarin dapat rest, harusnya main. Kalau nggak main, si botak itu sumpah si botak itu gua bakal kata-katain semingguan penuh. kalau sampai nggak main si botak itu lu kasih tampo guys. Beneran, gua kata-katain di Oke. Twitter gua. Kemudian Gue Sterling gue kaptenin dan lawannya Burnley lawan City biasanya banyak gol. oke. Terus Sterling Sebenarnya juga berani. dengan formasi yang kemarin disahatin, Torres, Foden sama siapa? Aduh lupa gue kanannya. Torres, Foden, terus Bernardo Silva ya. Ya, Mahrez nggak main. Mahrez sama Sterling main, biasanya tuh Sterling kanan, Mahrez tengah, kiri Foden. Jadi Sterling bakal jadi second striker dan gue berharap bisa ngegolin lumayan banyak. Jadi gue bakal kaptenin. Kenapa gue kaptenin? PD aja karena udah dapet rest itu sih. Oke, siap. Oke, jadi tadi cukup ya dari 3 pemilihan kapten kita. Gua sama Raka pakai Salah dan si Bayu milih Sterling. Tadi alasannya udah cukup jelas. Alhamdulillah Oke. beda. Jadi cukup ya, nggak usah terlalu panjang lagi ya. Mudah-mudahan Ya. untuk game week 22 poinnya mulai pada bagus semuanya, karena di game week 19 20 21 kebanyakan zong juga kalau gue ngeliat sih.
Yaudah, Iya emang. oke, sampai jumpa dan terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Game Week 23. Bye bye. Dadah.